Game mobile yang didevelop oleh miHoYo termasuk dalam game mobile yang sangat populer. Dengan gaya game open world, layaknya Elder Scrolls series dan GTA 5 yang dikombinasi dengan anime, sehingga membuat kehebohan dan kesuksesan pada game ini. Datang dengan desain karakter yang jenius, dengan penggambaran yang intensif dan desain proses yang baik. Genshin Impact termasuk game gacha yang tentunya banyak keunikan dan juga kontroversi. Dan kali ini 1 menit akan membahas tentang game Genshin Impact. Tetapi sebelumnya, seperti biasa, apa karakter kesayanganmu di Genshin Impact? Kontroversi. Game industri di Cina tentu punya pasar yang besar. Kita dengan mudah membandingkan masyarakat Cina dengan negara lainnya. Sehingga pemerintah negara Cina memberikan regulasi untuk anak muda berumur 18 tahun ke bawah hanya boleh bermain 3 jam seminggu. Pada game Genshin Impact sendiri, banyak yang harus diregulasi agar sesuai dengan aturan, di mana gender adalah topik yang sensitif di Cina. Sehingga karakter Genshin Impact yaitu Venti dan Xingqiu harus dihapus karena dua karakter tersebut adalah cowok tetapi terlihat terlalu feminim. Untungnya hal itu tidak terjadi, tetapi miHoYo harus lebih berhati-hati dalam membuat karakter pria. Berikutnya yang cukup kontroversi adalah tentang pakaian karakter, di mana karakter wanita memiliki pakaian yang terlalu terbuka, dan miHoYo harus memberikan outfit alternatif dan lebih konservatif untuk semua karakter cewek. Selanjutnya datang dari ulang tahun Genshin Impact yang selalu diharapkan oleh para pemain, di mana Genshin Impact termasuk dalam top papan atas game open world di Play Store, sehingga player mengharapkan banyak gift, konten baru, dan karakter atau senjata gratis. Sayangnya, anniversary Genshin Impact tidak berjalan sesuai keinginan. Dengan kekecewaan dari player, banyak yang mengekspresikannya ke Twitter, bahkan rating Genshin Impact turun dari 4,6 ke 1,8 hanya dalam waktu beberapa jam. The power of netizen. Tempat nyata Genshin. Ketika kita explore dan mengerjakan quest, kita akan melewati kota atau tempat yang indah. Ternyata tempat di Genshin Impact terinspirasi dari kehidupan nyata. Contohnya adalah Hwagang-stone Forest, di mana kita bisa menemukan tempat ini di barat Liyue. Tempat ini terinspirasi dari Gunung Tianxi di Cina. Bahkan keseluruhan dari kota Liyue terinspirasi dari adat Cina. Tidak heran di setiap event lantern yang merupakan perayaan tahun baru Cina selalu dirayakan di tempat ini. Selanjutnya, Luhua Pool dengan puzzle yang menarik ternyata terinspirasi dari sungai yang terkenal di Cina, yaitu Sungai Haolong di Sichuan. Tidak kalah menarik adalah kota Mondstadt yang dibuat dengan inspirasi dua lokasi. Yang pertama adalah ibu kota negara Swiss, yaitu Bern, dan Mont Saint-Michel yang merupakan pulau pasang surut dan bisa ditemukan di kota Normandy, negara Prancis. Tidak heran kota Mondstadt ini terlihat seperti kota tua modern dengan gaya abad pertengahan yang dikelilingi sungai layaknya kota Bern. Biaya development. Game buatan miHoYo ini sukses besar dan menjadi game populer yang dimainkan secara internasional mulai dari mobile, PC, dan konsol. Tetapi tahukah kamu biaya pembuatan dari judul game ini? Selama pembuatannya, game ini sudah menghabiskan 100 juta US dollar atau setara dengan sekitar 1,5 triliun rupiah. Itu karena miHoYo secara intens mengupdate gamenya dengan konten baru, update baru, dan event di dalamnya. Bahkan pada tahun 2022, ada yang mengkalkulasi berdasarkan informasi dari miHoYo, Genshin Impact sudah menghabiskan anggaran sebesar 500 juta US dollar. Development awal game dengan anggaran 100 juta US dollar dan biaya tahunan sampai pada tahun 2022 mencapai 400 juta US dollar. Pada tahun lalu, miHoYo juga melaporkan budget untuk Genshin Impact yang naik dari 100 juta US dollar menjadi 200 juta US dollar untuk biaya tahunan. Anggaran ini digunakan untuk memaintain jalannya Genshin Impact, mulai dari market, karakter baru, game event, update story, membayar server, ekspansi studio, semua art, dan tentunya masih banyak lagi. miHoYo ingin agar game Genshin Impact terlihat lebih menarik dan fresh. Tetapi untungnya, game Genshin Impact tercatatkan sudah mendapatkan pendapatan mencapai lebih dari 3 miliar US dollar. Secara global dihitung dari Google Play dan App Store. Ini adalah game yang sangat ramai dan menguntungkan. Tidak heran apabila developer ingin memaintain suksesnya game ini.
Tim Development. Genshin Impact yang memulai pembuatan pada awal 2017 menggunakan 120 orang untuk bekerja dalam tim. Pada akhir tahun 2017, tim tersebut naik menjadi 400 orang. Pembuatan Genshin Impact juga memakan waktu hingga 3 tahun karena tim harus membuat animasi yang cukup unik, dan bahkan game ini juga menggunakan 4 bahasa yang berbentuk suara dan 15 bahasa yang berbeda berbasis tulisan. Sehingga miHoYo menaikkan tim mereka menjadi 700 orang pada Februari 2021 sebelum akhirnya Genshin Impact rilis. Angka tim yang cukup fantastis, dimana kalau kita mengingat game seperti GTA 5 yang menggunakan 1000 orang untuk mendevelop gamenya. Tim development miHoYo juga mengatakan mereka memberikan rasa hormat yang tinggi untuk game The Legend of Zelda Breath of the Wild. Karena game Zelda adalah game yang menjadi fondasi utama dalam pembuatan Genshin Impact. Tentu, tim development juga menargetkan dalam pembuatan game yang berbeda dari game lain seperti Quest dan Gaia Battle. PlayStation 4. Genshin Impact yang pertama diresmikan pada China Joy Convention pada tahun 2019 mempresentasikan dan memperkenalkan Genshin Impact yang mirip dengan game Zelda. Kita harus tahu bahwa game Genshin Impact dibawakan oleh Sony, sedangkan game Zelda merupakan game eksklusif yang ada di Nintendo. Sehingga hal ini membuat fans Zelda mengkritik keras game Genshin Impact. Tidak tanggung-tanggung, banyak fans yang mengangkat Switch-nya dan memberikan jari tengah ke arah Genshin Impact. Bahkan ada salah satu orang yang membanting konsol PlayStation 4-nya sebagai tanda protes. Tentu saya yakin itu cuma dummy. Itulah kelima fakta dari Genshin Impact. Kita tidak tahu sampai kapan Genshin Impact akan bertahan, atau mungkin malah akan semakin maju mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Bertahan atau tidak, Genshin Impact sudah membekas di hati banyak orang, dan tentunya dapat dikatakan sebagai game legend yang berkelas. Sekian dari 1 menit. Kalau dirasa informasinya berguna, bisa komen, like, dan subscribe.